Tapi secara teologis, Yesus mau menyampaikan bahwa dia adalah Mesias. Saudara tidak bisa sendirian. Saudara butuh juru selamat. Akan ada batasan terhadap self-helpism itu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 19. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini diceritakan ilustrasi atau perumpamaan seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap atau petani-petani kebun anggur. Saudara, apa yang terjadi pada zaman itu tidak sama dengan pada zaman ini. Kita punya tanah, kita berikan kepada penggarap, dengan kata lain kita menyewakannya. Tidak demikian saudara-saudara. Para penggarap kebun anggur di masa itu di Timur Tengah, mereka bukan hanya bekerja untuk sang pemilik, tapi mereka itu secara struktur sosial berhutang kepada sang pemilik. Jadi mereka menaruh hormat yang tinggi, mereka segen banget sama pemilik kebun anggur. Secara struktur sosial mereka sangat bertumpu kehidupannya kepada pemilik kebun anggur itu. Jadi sungkan, respek, bukan hanya sekedar pegawai yang dibayar. Bukan hanya itu. Nah, oleh karena itu saudara, ketika si pemilik kebun anggur ini mengutus utusan-utusan, pelayan-pelayan, seharusnya itu tidak dianiaya. Tetapi para penggarap menganiaya mereka, mengusir, menolak mereka. Itu sebuah keanehan. Bukan hanya soal kekerasan, tetapi ini tindakan yang memalukan. Kok bisa dia begitu kepada pemilik? Kan dia berhutang. Akhirnya si pemilik kebun anggur mengutus anaknya. Udah kamu datang ke sana. Pasti nggak akan ditolak oleh para penggarap kebun anggur. Saudara, saya bacakan Lukas 20 ayat 16 dan 17. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, bapaknya itu, si pemilik itu akan datang langsung dan membinasakan semua penggarap itu. Wah, saudara, mendengar hal itu, orang-orang Israel, ahli Taurat, Farisi yang dengar Yesus bilang, sekali-kali jangan. Mereka tahu yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini, mereka ngerti. Bapa adalah pemilik kebun anggur, para penggarap itu adalah orang Israel. Para pelayan itu adalah nabi-nabi, dan anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa saudara, orang Israel, terutama Farisi ahli Taurat, belum tentu ngerti bahwa sang anak itu adalah Yesus. Tapi sedikit banyak kalau kita baca cerita ini, mereka tahu bahwa mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu. Secara politis ini adalah sebuah tahapan menuju salib. Kita ada dalam minggu sengsara, saudara-saudara. Minggu Prapaskah yang pertama hari ini. Tapi secara teologis, Yesus mau menyampaikan bahwa dia adalah Mesias. Dia nggak sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Dia juru selamat. Dia benar-benar Tuhan. Saya mengumpulkan beberapa catatan saudara-saudara. Yesus itu lapar di padang gurun, tapi dia memberi makan 5.000 orang. Dia lapar, tapi dia ngasih makan 5.000 orang. Yang kedua, dia haus di atas salib, tapi dia mengubah air menjadi anggur. Yang ketiga, dia menumpang di atas kapal, tapi dia mampu berjalan di atas air. Yang keempat, dia mati, tapi dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Yang kelima, dia ditawan oleh Pilatus.
tapi dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang terakhir, Yesus disembah para malaikat, tapi dia dilempari batu oleh orang Yahudi. Batu yang dibuang itu justru menjadi batu penjuru. Lukas 20 ayat 17. Saudara, saya kembali ingin menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Saudara tidak bisa sendirian. Saudara butuh juru selamat. Kita ada di zaman dengan narasi self-help, self-care, self-healing, self-love, dan lain sebagainya. Nggak salah saudara melakukan hal itu ya. Saudara perlu waktu buat diri saudara. Tapi menurut saya tidak bisa saudara menyelamatkan diri saudara sendiri. Self, nggak bisa. Akan ada batasan terhadap self-helpism itu. Saudara dan saya membutuhkan juru selamat. Kita nggak bisa sendirian. Jangan lupa bahwa manusia dicipta ada ruang kosong, kata Blaise Pascal. Dan ruang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Dan yang menjadi juru selamat dunia itu adalah Yesus Kristus, bukan saudara dan saya. Selamat merenung di Minggu Prapaskah pertama ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.